Makanya nanti ayat-ayat berikutnya itu memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada Musa. Ketika tawakal itu ada, lalu dibimbing doanya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Lalu kemudian Allah menegaskan, jangan takut Musa, ya aku akan membersamai kamu, ya kan? Nah, kamu akan dibekali begini begitu dan sebagainya. Ini isyarat Quran yang sangat dalam. Tautkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bacakan doa. Kalau di sini terkait dengan bagaimana supaya tampil bisa bicara dan sebagainya, doanya juga ada sendiri. Seperti tadi diajarkan di Quran, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti untuk belajar supaya pede nih, ya jangan sampai pesimis, waduh saingannya berat nih, waduh ini bisa nggak lulus ujian. Percaya diri, yang dituntut ikhtiar kok. Nanti Allah yang mengatur Anda masuk di kampus mana, di sekolah mana yang terbaik untuk masa depan kita. Kadang-kadang harapan kita ke A, tapi kata Allah jangan ke situ, kamu ke B aja, karena kamu nanti bakatnya akan dibutuhkan di bidang ini. Bisa terjadi. Ya, harapan masuk A, tiba-tiba masuk B, dan semua kampus bisa mendapatkan bagian-bagiannya gitu ya. Nah, maka di sini penting kita ikuti. Doa-doanya banyak ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau belum tahu doanya, ucapkan apa? Ucapkan seperti Nabi bimbing dalam hadisnya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Maka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan baik itu niatkan, ya. Dalam diri kita kuatkan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Anda mau kerjakan apa nih? Mau pidato? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ba itu nanti ada 14 makna. Di antara makna ba di situ nanti ada sebabiyah. Ya, dengan sebab aku akan mengerjakan ini, aku tautkan karena Allah. Ghayahnya, ghayah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohonkan kebaikan kepada Allah. Minta kebaikan. Bismillah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti sifat-sifat Rahman dan Rahim Allah akan disertakan kepada kita. Maksudnya apa? Diberikan bimbingannya kepada kita, dioptimalkan, dinaungkan kepada kita. Dengan rahmat Allah kita akan dimudahkan beraktivitas. Dengan rahmat Allah dijaga dari kesalahan. Dengan rahmat Allah diberikan kekuatan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi pun ketika mulai menerima wahyu diminta oleh Allah untuk pede, untuk percaya diri. Walaupun Nabi nggak pernah belajar, ya, nggak pernah beliau punya guru formal, nggak ada beliau pernah masuk madrasah, ya kan? Nggak pernah belajar, ummi sifatnya, ya sifatnya apa? Ummi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika menerima wahyu kan, ya kata malaikat, iqra, baca. Ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Ya sampai yang ketiga kan, iqra ma'ana biqari. Nabi bisa mengatakan ma qara'tu, ya pakai bentuk kata kerja, bentuk past tense, kemudian dengan sigat ma nafi, ya, saya nggak bisa baca. Tapi ketika ma bertemu dengan ba, itu taukid sifatnya, ma ana bi, ya, ma ketemu dengan ba itu penguat taukid, ba nya jadi taukid, saya betul-betul nggak bisa baca. Maka apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun kepercayaan diri beliau, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW niatkan baca itu, ya, baca untuk mengikuti bacaan yang dibimbing oleh siapa? Oleh hamba yang Allah utus, ya, dan dengan kuasa Allah yang membuat, menjadikan sesuatu aja begitu mudah. Yang mencipta kamu aja begitu mudah, yang mencipta manusia aja begitu mudah. Apalagi menjadikan kamu terbimbing untuk bisa mengikuti bacaan, lebih mudah lagi. Maka lakukan karena Allah. Allah kan kuasa atas segala hal. Anda adabnya, kalau Anda sulit melakukan sesuatu, Anda akan berusaha minta tolong kan pada yang lebih kuat. Ini kan? Ya, ada misalnya seorang usil pada Anda minta tolong pada yang lebih kuat, atau Anda lapor misalnya kepada yang berwenang dan sebagainya. Kenapa? Karena sifat dan fitrah manusia mencari yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan Allah? Siapa yang memberikan kekuatan pada kita lebih dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita? Maka tautkan diri kita kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, inilah kekuatan doa. Doa membangun kepercayaan diri, doa membangun kekuatan. Ya, nanti setelah itu yakinkan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sempurna dan bisa melakukan apapun. Ya, sepanjang nilai itu baik. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis segala hal yang bisa digunakan dalam beraktivitas di bumi ini. Ya, karena Adam itu nabi, Adam itu rasul. Nabi bukan rasul, maaf. Adam itu nabi walaupun beliau bukan rasul. Ya, karena bedanya kalau nabi diberikan risalah terbatas untuk diri dan kerabat dekatnya, ya tidak untuk umat. Adam diutus, umat belum ada, baru ada diri dan kerabat dekatnya, itu istrinya sendiri dan nanti anak keturunan awal dasarnya. Maka dipilih oleh Allah di Quran misalnya surah ke-3 Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astafa Adam. Nanti baru ketika ada umat komunitas, nanti risalah diberikan membimbing umat menjadi rasul, yaitu Nuh alaihissalam. Makanya nanti innallaha astafa Adam wa Nuha.
ya wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dan ketika Allah kemudian memberikan sifat pengajaran, ada fitrah kenabian. Fitrah kenabian itu diajarkan secara langsung. Semua diajarkan, segala hal yang terkait dengan kebutuhan membangun risalah di muka bumi ini. Jadi nabi, rasul diajarkan, semua diajarkan. Nah, tapi mereka manusia. Kita manusia, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kita manusia, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka sifatnya potensi ditanamkan pada diri kita. Jadi di dalam diri kita ini potensinya banyak sekali bakatnya. Ya, dan kita harus yakin, percaya diri, bakat apapun yang dibutuhkan untuk memberikan maslahat pada kehidupan kita di bumi ini bisa dicapai. Jadi di sini ini ada kemampuan dalam diri kita ini. Ya, untuk menjadi ahli fisika kah, kimia kah, matematika, ya dalam saat yang bersamaan ahli Quran, ahli hadis, mau bicara apapun. Coba lihat manusia tuh, lidahnya Masya Allah. Diajarin bahasa ini bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Cina bisa. Ya, macam-macam tuh. Itu dari lidah, dari bahasa aja. Coba lihat bagaimana Allah memberikan kemampuan pada kita dengan memori yang sangat luar biasa untuk bisa mengingat dan hafal benda-benda. Anda itu luar biasa. Coba kalau Anda mau kumpulkan benda-benda di lingkungan Anda aja, Anda bisa ingat tuh. Ya, benda-benda lingkungan kita bisa kita sebutkan 1, 2, 3. Berapa banyak memori kita, kapasitasnya. Artinya, kita ini makhluk yang sangat unik. Makhluk yang sangat istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Quran surah 95 ayat keempat itu. Allah bersumpah dengan 3 risalah. Risalahnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wattini wazzaitun, dengan Nabi Isa alaihissalam, watturi sinin, Nabi Musa alaihissalam, hadzal baladil amin, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan pakai lam dan qad, pakai taukid dan tahqiq untuk menunjukkan kesempurnaan secara fisik aja udah sempurna tuh penciptaan manusia. Fisiknya sempurna, akalnya sempurna, potensinya sempurna. Tinggal kita membangun kepercayaan diri bahwa dengan kesempurnaan ini kita bisa mencapai itu. Kita bisa percaya pada diri kita dan tautkan kepercayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara cara yang terbaik. Kemudian setelah itu ikhtiar dan belajar secara bertahap. Ya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, step by step. Barangkali di sini nanti akan ditemukan beberapa kekurangan yang Allah tampakkan untuk diperbaiki. Jadi kalau salah wajar, namanya baru belajar. Ya, kalau sudah pintar ya wajar kalau nggak salah lagi. Kan kita baru belajar nih. Belajar bicara ada salah, wajar. Ya, saya saja bisa salah. Ya, dan pasti salah karena manusia kan sifatnya. Tadi barusan kan salah. Ya, salah, ada slip of tongue misalnya, ketidaksengajaan, atau bahkan pikiran lebih cepat duluan, lisan baru bisa mengikuti, mungkin terjadi. Ya, atau memang betul-betul salah dan harus dikoreksi. Ya, tidak ada yang sempurna. Karena itu disebut dengan insan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikutip kemudian oleh Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab, summiyal insanu insanan minan nisyan. Ya, disebutkan insan itu ya dari kata nisyan. Nisyan itu lupa. Ya, manusia itu akarnya insan seakar dengan nisyan, yaitu lupa. Li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Karena ketika dia punya komitmen kadang dia lupa. Dia punya komitmen dengan Allah untuk menyembah, dia lupa, nggak nyembah Allah. Dia punya komitmen berbuat baik, dia lupa, nggak berbuat baik. Ya, makanya kalau ada orang berdusta, sebetulnya dia tahu dusta itu salah, cuman saat berdusta dia lupa. Ya, dia tahu korupsi itu salah, cuman saat korupsi dia lupa. Makanya lupa itu seringkali disandingkan dengan salah. Ya, nasiya itu lupa, nasitu saya lupa, nasina ya kita lupa, akhta'a itu salah, akhta'tu saya salah, akhta'na kita salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, mohon jangan hukum kami kalau kami pernah lupa dan dari lupa itu jadi salah. Itu di Al-Baqarah ayat 286. Jadi nasiya itu lupa, nanti turunannya insan disebutkan setidaknya 65 kali kurang lebih dalam Al-Quran. Nah, kadang repotnya makanan kita nasi. Nasi, banyak makan nasi, banyak lupa. Saya pernah waktu kuliah itu dosen kami tanya, mana kita apa artinya ini? Kita jawab kompak, nasina ya Ustaz, kami lupa. Maka Ustaz kami respon, akaltum nasi katsiran fanasitum. Kalian banyak makan nasi maka kalian lupa. Nah, itulah di antara langkah-langkah awal membangun kepercayaan diri, memotivasi, menguatkan niat, memohon kepada Allah bimbingan, kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berdoa sesuai dengan objek aktivitas yang akan kita kerjakan, atau setidaknya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai aktivitas. Setelah itu yakin pada diri kita ada potensi untuk melakukan itu, lalu belajar dari kekurangan, kesalahan. Kalaupun ada salah, jangan langsung divonis saya nggak bisa. Tidak, bukan begitu caranya. Tapi Allah menampakkan itu supaya diperbaiki dan jadi lebih baik untuk ke depan. Setelah itu nikmati hasilnya. Ya,
ikuti, nikmati, dan bangun tawakal hasilnya kepada Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai, tata lagi dan hasilnya tujukan kepada Allah, tawakal.